warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Krisdayanti dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro teaching saya. Video pembelajaran yang saya buat itu untuk sekolah menengah pertama kelas 7 dengan kompetensi dasar 4.3 mengenai bilangan berpangkat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang tidak enak badan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran coba dicek dulu mejanya, lacinya, di sekelilingnya ada sampah atau tidak? Tidak ada, Bu. Sudah bersih, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti Ananda semua bisa menjaga kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. Nah, sekarang setelah cek sampah coba cek teman sebelahnya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Bagus, hadir semua. Sekarang Ibu isi daftar hadirnya dulu ya. Nah, sekarang ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum mulai pelajaran kita harus berdoa dulu ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan untuk belajar pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, Ananda semua masih ada yang ingin ditanyakan untuk materi sebelumnya tentang bilangan pecahan? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu tanya dulu kalau sudah paham semua. Bilangan pecahan kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, silakan Fitri. Kita belajar mengenai apa? Membandingkan bilangan pecahan dan operasi pada bilangan pecahan, Bu. Betul sekali. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang membandingkan bilangan pecahan dan juga operasi pada pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan belajar tentang apa? Siapa yang tahu yang akan kita pelajari hari ini? Iya, Nurul, kita belajar apa? Bilangan berpangkat, Bu. Iya, kita hari ini belajar tentang bilangan berpangkat. Betul sekali. Kita belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, dalam bilangan berpangkat ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, faktor bilangan, dan juga membandingkan bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang bilangan berpangkat positif. Nah, bilangan berpangkat positif itu, sebelumnya Ibu tanya dulu deh, bilangan berpangkat itu apa? Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Iya, Vika, apa jawabannya? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang terdapat pangkatnya, Iya, Bu. betul sekali. Bilangan berpangkat itu adalah sebuah bilangan yang dinyatakan dan yang memiliki atau memuat pangkat yang secara umumnya ditulis A pangkat N. Nah, N-nya inilah yang disebut dengan pangkat atau eksponen dan A-nya disebut dengan basis. Nah, secara umum bentuknya A pangkat N. Contohnya misalnya 3 pangkat 2, 5 pangkat 6, 7 pangkat 10. Nah,
yang bernilai positif. Seperti yang Ibu contohkan tadi, pangkatnya 3 pangkat 2, 2-nya bernilai positif. Nah, ini disebut dengan bilangan berpangkat positif. Kalau bilangan berpangkat negatif itu ya seperti apa? Pangkatnya bernilai negatif, Bu. Iya, betul sekali ya, Sylvia. Kalau bilangan yang berpangkat negatif itu, maka pangkatnya itu bernilai negatif. Contohnya misalnya 10 pangkat negatif 3, 8 pangkat negatif 9. Nah, sekarang Ananda coba buka bukunya halaman 81. Yang di bagian bawah itu ada tabel kan? Yang sebelahnya itu ada 59.049. Yang ditulis jika diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat yaitu menjadi 3 pangkat 10. Dan 3 yang artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 10 kali. Nah, seperti itu. Jadi, apa sih kegunaan kita belajar bilangan berpangkat? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, kegunaan kita belajar bilangan berpangkat itu untuk memudahkan menulis nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Misalnya seperti contoh yang kedua itu kan 30.755.125. Itu bisa kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat yaitu 5 pangkat 15. Yang artinya 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 15 kali. Nah, jika menuliskan bilangan yang ini itu masih mudah untuk kita tuliskan, tetapi menyebutkannya akan semakin sulit. Nah, jika kita menuliskan perkalian 5 sebanyak 15 kali ini, maka akan terlalu panjang, sehingga dengan mempelajari bilangan berpangkat kita hanya menuliskannya menjadi 5 pangkat 15, sehingga akan lebih mudah. Nah, sudah paham Ananda? Sudah, Bu. Nah, jika sudah paham, sekarang kita akan beralih ke bilangan berpangkat negatif. Misalnya itu bentuknya adalah 0,01. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan berapa? 1/100, Bu. Iya, jadi 1/100. Nah, 1/100 itu kan sama artinya dengan 1/10 pangkat 2. Jika kita ubah menjadi bilangan berpangkat akan menjadi 10 pangkat negatif 2. Ibu kasih contoh lain ya. Misalnya 3 pangkat negatif 3. 3 pangkat negatif 3 jika kita bentuk ke dalam bentuk pecahan akan menjadi 3 pangkat 1/3 pangkat 3. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham tentang bilangan berpangkat positif dan juga bilangan berpangkat negatif? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham semua ya? Berarti kalau tidak paham, Ananda tanya saja. Ibu tidak akan marah karena Ananda semua dalam proses belajar. Jadi tidak perlu malu jika tidak paham. Akan lebih baik jika Ananda bertanya ke Ibu, nanti akan Ibu jelaskan lagi sehingga Ananda paham dan dapat memperoleh ilmu apa yang kita pelajari hari ini. Ibu tanya sekali lagi, sudah paham semua Ananda? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham ya. Karena sudah paham, sekarang kita akan beralih ke faktor
faktor bilangan itu adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan bilangan berpangkat. Nah, faktor bilangan itu apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, jika bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B, maka akan ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A dikali N itu sama dengan B. Contohnya 2 dikali 3 sama dengan 6, maka 2 ini adalah faktor dari 6. Nah, selain ini, kita seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa kita dapat menggunakan faktor bilangan untuk membentuk bilangan berpangkat. Nah, Anda semua buka halaman 83. Di sana ada 648. Kita akan bentuk 648 itu menjadi bilangan berpangkat. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Masih ragu? Masih belum paham? Nah, Ibu jelaskan ya contohnya ini. Jadi kita akan membagi bilangan 648 itu dengan angka 2. Kenapa kita bagi dengan 2? Karena jika kita bagi dengan 1, maka hasilnya akan 648 juga. Dan 1 pangkat berapapun hasilnya adalah 1. Sekarang kita membagi 648 dengan 2 yang hasilnya itu 324. 324 kita bagi berapa lagi, Ananda? 2, Bu. 2, Bu. Kenapa 2? Karena 324 bisa dibagi 2, Bu. Oh iya, betul sekali. Kita bagi 2, hasilnya 162. Nah, 162 kita bagi berapa lagi? 2 juga, Bu. Betul, kita bagi 2, hasilnya 81. 81 bisa tidak dibagi 2? Tidak, Bu. Lalu kita bagi berapa? 3, Bu. Iya, kita bagi 3. 81 dibagi 3 berapa hasilnya? 27, Bu. 27. Kita bagi 3 lagi, hasilnya 9. Kita bagi 3 lagi, hasilnya 3. Nah, sekarang 648 itu kita peroleh dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Yang jika kita ubah menjadi bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. 2-nya ada berapa nih kan? 1, 2, 3. Ini 3-nya 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, sekarang sudah paham tentang faktor bilangan? Sudah, Bu. Yakin sudah paham? Iya, Bu. Bagus sekali. Nah, sekarang jika Anda sudah paham, nanti Ibu masih akan menjelaskan tentang membandingkan bilangan berpangkat. Nanti akan Ibu berikan lembar kerja siswa ya. Ibu terlebih dahulu Ibu jelaskan dulu tentang membandingkan bilangan berpangkat. Nah, membandingkan bilangan berpangkat yang seperti Ananda telah pelajari sebelumnya, Ananda kan sudah membandingkan bilangan bulat, sudah membandingkan bilangan pecahan. Nah, hari ini kita belajar tentang membandingkan bilangan berpangkat. Seperti yang ada di buku halaman 54, maksud Ibu ya 84. Di sana ada 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Manakah yang lebih besar? Nah, 5 pangkat 6 itu diperoleh dengan 5-nya dikalikan sebanyak 6 kali. 6 pangkat 6-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Yang dimana diperoleh seperti di buku bahwa 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5.
Nah, Ibu punya pertanyaan untuk Ananda terkait materi bilangan berpangkat. Seperti tadi Ibu bilang, Ibu kan sudah membuat lembar kerja untuk Ananda semua. Nanti Ananda diskusikan dengan kelompok Ananda masing-masing. Kelompoknya seperti kelompok pada materi sebelumnya. Satu kelompoknya kan 4 orang, jadi di kelas ini ada 8 kelompok. Duduknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu nanti di kelompok selain mengerjakan lembar kerja yang Ibu berikan, Ananda juga mendiskusikan apakah membandingkan bilangan berpangkat ini memiliki pola tertentu. Apakah 7 pangkat 8 dengan 8 pangkat 7 itu lebih besar 7 pangkat 8 dari 8 pangkat 7. 10 pangkat 9 dengan 9 pangkat 10 mana yang lebih besar. Nah, Ananda bandingkan 7 pangkat 8 dengan 8 pangkat 7, 10 pangkat 9 dengan 9 pangkat 10. Yang manakah yang lebih besar? Sehingga nanti Ananda juga dapat menjawab soal yang ada di lembar kerja. Dikerjakan secara berdiskusi, ingat ya, berdiskusi. Jika Ibu berikan tugas berdiskusi, berarti tanggung jawab itu tidak diberikan kepada salah satu orang. Dan juga jika Ibu berikan tugas individu, jangan juga dikerjakan secara berkelompok. Nah, hari ini kan Ibu memberikan tugas secara berkelompok. Nah, nanti Ananda semua berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Setelah itu, tuliskan lembar jawabannya. Tuliskan maksud Ibu jawabannya di lembar kerja itu juga. Nanti akan kita bahas ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu lembar kerjanya ya. Nah, sekarang setiap kelompok sudah mendapat lembar kerjanya. Ibu beri waktu 20 menit untuk Ananda semua mengerjakan. Ingat, bekerja sama. Jika ada yang tidak paham, bisa tanyakan ke Ibu. Jangan ribut ya. Kerjakan masing-masing dengan kelompok masing-masing. Dan jika tidak paham tadi Ibu sudah bilang, tanyakan ke Ibu ya. Nah, sekarang silakan mengerjakan. Nah, bagaimana? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Soal-soalnya sudah terjawab? Pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Mulai dari yang nomor 1. Ibu buat dulu tabelnya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5? Iya, Bu. Ya udah, kelompok 5 siapa perwakilan dari kelompok 5 yang mau maju? Sylvia, Bu. Sylvia mau maju? Mau, Ya udah, Bu. Sylvia maju, silakan. Ini nak spidolnya. Nomor 1. Kan, Bu? Bilangan berpangkat dapat dibuat dari faktor bilangan, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih ya Sylvia. Nah, sekarang coba
perhatikan jawaban dari Sylvia, jawaban dari kelompok 5. Coba cek jawaban masing-masing. Oh ya, Ibu lupa, maaf ya. Sekarang Ananda tukarkan jawaban Ananda dari kelompok 1 tukar dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4, kelompok 5 dengan kelompok 6, kelompok 7 dengan kelompok 8. Nah, sekarang Ananda cek masing-masing jawaban, lembar jawaban yang Ananda periksa. Apakah jawabannya sama dengan Sylvie? Sama, Bu. Nah, jawaban Sylvie benar atau tidak? Benar, Bu. Iya, kita cek ya. Betul sekali, sudah benar semua jawaban dari Sylvie dari kelompok 5. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, kelompok mana yang mau menjawab? Kelompok 7, Bu. Kelompok 7? Ya, kelompok 7, silahkan. Siapa kelompok 7 yang mau jawab? Arisa, Bu. Arisa? Ya udah, Arisa, apa jawabannya, Nak? 588 dikali 10 pangkat 22, Bu. Nah, kelompok lain bagaimana? Sama jawabannya dengan jawaban dari kelompok 7? Sama, Bu. Iya, betul sekali ya. Bentuk bilangan berpangkatnya yaitu untuk nomor 2 jawabannya 588 dikali 10 pangkat 22. Sekarang pertanyaan nomor 3, kelompok mana yang mau menjawab? Yang sebelah sini mana ini? Iya, silahkan dari kelompok 2. Siapa yang mau jawab, Nak? Rozi, Bu. Rozi mau jawab? Mau, Bu. Ya udah, berapa jawabannya? Kalau kita mengubah berat laba-labanya. Berat laba-labanya kan di pertanyaannya itu 10 pangkat 4 kg. Kalau bentuk pecahannya berapa jawabannya, Rozi? 1/10.000, Bu. Iya, 1/10.000. Nah, jika ke dalam bentuk bilangan berpangkat berapa? 0,0001, Bu. Maksud Ibu ke bentuk desimal ya. Berapa jawabannya? 0,0001, Bu. 0,001. Betul sekali, Ananda. Nah, sekarang karena jam pelajaran kita sudah habis hari ini, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya untuk kita mengkoreksi semua pertanyaan. Masih ada sisa 6 soal lagi yang belum kita periksa. Nanti Ananda semua coba dibaca ulang apakah jawaban yang kelompok Ananda buat itu sudah benar atau belum. Kita akan cek di pertemuan selanjutnya. Selain itu, sekarang Ibu tanya dulu sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu tanya dulu kesimpulan yang kita pelajari hari ini apa? Iya, silahkan. Siapa yang mau? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Iya, silahkan Yani. Apa kesimpulannya? Bilangan berpangkat akan mempermudah kita menulis suatu bilangan. Pangkatnya bisa bernilai positif dan negatif yang dapat diperoleh dengan salah satunya dengan faktor. Iya, betul sekali. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang memuat suatu pangkat, baik itu bernilai positif maupun negatif, dan juga dapat dibentuk dengan faktor bilangan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar dan juga kelipatan persekutuan terkecil. Ananda semua pelajari dan baca di rumah sehingga saat kita belajar pada minggu esok di pertemuan selanjutnya Ananda sudah paham, sudah mengerti sedikit demi sedikit gitu. Nah, sekarang karena waktu sudah habis, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, baik untuk Ibu sendiri, untuk Ananda juga. Nah, sekarang kita mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian ya dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.